Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tips pendampingan selama belajar di rumah. Semoga tips ini bermanfaat bagi ayah bunda semuanya dan bisa memaksimalkan di dalam pendampingan selama Ananda belajar di rumah. Ayah bunda rahimakumullah, di masa wabah COVID-19 saat ini yang melanda negara kita mewajibkan Ananda untuk belajar di rumah. Tentunya ayah dan bunda bertambah ekstra tugas di dalam mendampingi belajar Ananda. Tugas dari ustadz dan ustadzah tentu wajib terselesaikan walaupun proses belajar berada di rumah. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi ayah dan bunda. Maka dari itu kami dari tim bimbingan dan konseling SD Lukman Al-Hakim menyampaikan beberapa tips untuk membantu ayah dan bunda di dalam mendampingi Ananda selama belajar di rumah. Nah, ayah bunda, tips yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Yang pertama adalah ciptakan iklim yang nyaman buat Ananda. Bisa diawali dengan cerita, ciptakan suasana yang senang, gembira, sehingga anak-anak tertarik untuk belajar. Yang kedua, sebelum belajar selalu diawali dengan kesepakatan terkait dengan belajar saat itu. Nanti ada aturan yang harus Ananda sepakati. Yang ketiga adalah terlibat langsung dengan apa yang dipelajari Ananda atau disebut partisipatif, sehingga kita tahu apa yang Ananda pelajari dan kita bisa menanggapi ketika Ananda mengalami kesulitan. Berikutnya adalah komunikasi dua arah, sehingga di sini tidak hanya dari orang tua yang memberikan masukan, tapi Ananda pun diberikan kesempatan untuk memberikan argumen-argumennya, sehingga di sini tercipta komunikasi dua arah. Berikutnya adalah orang tua siap menjadi pendengar yang baik, karena barangkali Ananda banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun alasan-alasan dari Ananda untuk menyampaikan apa yang belum dia ketahui. Dan yang terakhir adalah senantiasa melakukan diskusi. Apa yang dibahas saat itu kita arahkan Ananda supaya dia tahu dengan caranya, dengan cara yang menyenangkan, sehingga tidak terkesan seperti terpaksa dalam belajar. Nah, ini tips yang pertama. Ayah bunda rahimakumullah, tips yang kedua adalah menentukan tahapan belajar pada setiap materi agar anak tidak merasa bingung. Pada pembelajaran setiap materi ada tahapan-tahapan yang ditentukan untuk waktu penyelesaiannya. Tahapan berapa waktu materi tersebut harus diselesaikan. Nah, dengan menentukan tahapan belajar pada setiap materi, maka anak-anak bisa belajar dengan tuntas menjalani setiap tahapannya, sehingga anak-anak tidak meninggalkan PR ketidakpahaman pada suatu materi. Nah, ayah bunda, tentukan tahapan belajar pada setiap materi tersebut, sehingga waktu untuk penyelesaian materi bisa terjadwal dengan baik, dan anak pun tidak bingung di dalam mempelajari karena harus melompat ke materi yang lain sementara materi yang ini belum dia pahami.
Nah, ayah bunda itu tips yang kedua. Ayah bunda semuanya, untuk tips yang ketiga adalah encourage ataupun sering disebut dengan dukungan. Dukungan ini tidak hanya sekedar materi ataupun iming-iming hadiah dari ayah bunda ke Ananda. Tapi dukungan di sini adalah ayah bunda benar-benar hadir. Tidak hanya hadir secara fisik, akan tetapi ayah bunda berpartisipasi, berinteraksi di dalam mendampingi Ananda. Dengan kehadiran ayah bunda, maka Ananda akan merasa nyaman, merasa aman, sehingga di dalam belajar tersebut Ananda merasa kuat karena mendapatkan dukungan. Selain itu, Ananda pun juga akan mendapatkan solusi ketika nantinya menemui kesulitan, yaitu dari ayah bunda. Demikian ayah bunda untuk tips yang ketiga. Ayah bunda semuanya, tips yang keempat adalah smile atau senyuman. Senyuman mudah kita lakukan, tapi terkadang sering kita lupa untuk melakukan. Nah, dalam mendampingi belajar anak-anak selama Ananda belajar di rumah, maka jangan lupa untuk selalu memberikan senyuman. Setiap anak berhasil melakukan sesuatu, maka senyuman itu akan membuat mereka merasa nyaman dan aman. Ayah bunda semuanya, sudah tersenyumkah hari ini? Nah, mari kita selalu berikan senyuman kepada Ananda supaya mereka semangat di dalam belajar. Ayah bunda semuanya, tips yang kelima atau tips yang terakhir adalah prize atau pujian. Makanan jiwa salah satunya adalah dengan pujian. Maka ketika anak-anak sering mendapatkan pujian, maka insya Allah mereka akan tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang kuat. Pujian ataupun penghargaan tidak hanya sekedar dengan barang yang kita iming-imingkan kepada mereka ketika bisa mencapai keberhasilan. Akan tetapi penghargaan atau pujian bisa dengan kata-kata yang positif. Kamu hebat, kamu pintar, kamu soleh, ataupun kata-kata positif yang lainnya. Pujian bisa menjadi doa, karena apa yang kita ucapkan itulah harapan kita. Maka anak-anak yang sering kita puji dengan kata-kata yang positif, itu akan terekam dalam otaknya. Dan itu bisa meningkatkan rasa percaya diri pada mereka yang sering mendapatkan pujian. Maka ayah bunda semuanya, mari kita berikan pujian ataupun penghargaan kepada anak-anak kita ketika mereka mencapai keberhasilan, sekecil apapun keberhasilan mereka. Karena itu modal bagi mereka untuk bisa melakukan hal yang lebih besar. Demikian ayah bunda tips yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa membantu ayah bunda di dalam mendampingi belajar Ananda di rumah. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.